Cek, cek, cek. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, oke. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat warahmatullahi. Itu saya Mbak. Oke, di kelas yang hari ini kita... Bentar. Oke, kita mulai. Ya, sebelum itu marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing agar pertemuan di siang hari ini eh, memberi manfaat buat semuanya. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, jadi mungkin sedikit informasi untuk setiap hari Kamis karena ini saya reminder aja ya biar biar jelas. Seperti sudah sampaikan di grup. Jadi setiap hari Kamis itu karena saya jadwal mengajar itu ada dua ya. Satunya maksudnya dalam hari Kamis itu dua tempat ya, waktu sama di Karangmalang sehingga eh, saya sudah berusaha mencoba cari jadwal yang bisa digeser-geser ternyata susah ya nggak bisa. Ya akhirnya kesimpulannya ya sudah berarti satu minggu saya di Wates, satu minggu saya di Karangmalang. Jadi hari ini tadi saya ngajar di Karangmalang ya pagi, jadi makanya kelas pagi saya kasih recording aja. Terus kelas siang-siang bisa saya adakan secara Zoom. Cuma nanti minggu depan gantian ya saya yang ke Wates, jadi kita full di lab, baru kemudian kelas yang di Karangmalang saya isi secara Zoom. Nah, jadi intinya seminggu di Wates, seminggu di Karangmalang. Oke, kemudian untuk materi hari ini, ya materi hari ini itu kita lanjutkan yaitu adalah defasifikasi. Jadi kemarin kita sudah belajar kaitan dengan, bentar, mana defasifikasi? Kita sudah belajar kaitan dengan fuzzy membership function beserta, bentar ini nggak ada di sini, beserta eh, apa namanya operatornya ya, operationnya. Nah, di minggu ini kita akan belajar kaitan dengan defasifikasi. Bentar, ini yang ada gambar-gambarnya mana ya? BTC. Coba cari di update dulu. Oke, sambil nunggu saya cari filenya. Sebentar. Sepertinya udah saya upload tapi di kelas ketiga ya. Oh iya, tinggal saya create aja di sini. Oke, sebentar. Oke, sambil proses upload, silakan bisa presensi. Ini tokennya OZJ, OZJM, OZJM. Oke. Nah, terus ini websitenya udah saya update ya. Jadi kita masuk ke materi yang namanya defasifikasi. Nah, kemarin di pertemuan pertama kita belajar yang namanya proses apa namanya? Fasifikasi. Sekarang defasifikasi. Artinya ini adalah kebalikan dari fasifikasi.
yaitu proses konversi dari himpunan fazi menjadi nilai Krips. Jadi kebalikannya dari fazifikasi yaitu dari nilai Krips ke himpunan fazi, kalau ini dari himpunan fazi ke nilai Krips. Nah, ada 5 metode ya yang akan kita pelajari. Ya, jadi kalau kemarin mengubah Krips dari Krips menjadi fazi itu ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan mulai dari segitiga, trapezoidal dan seterusnya. Untuk kebalikannya atau proses defasifikasi ini juga ada beberapa metode ya yang akan kita pelajari ada 5 metode. Metode yang pertama itu namanya centroid. Jadi centroid ini metode yang paling banyak dipakai ya, paling populer dan cara menghitungnya adalah mempertimbangkan seluruh bentuk himpunan fasi sehingga cenderung memberikan hasil yang stabil dan representatif. Jadi semua bagian dari himpunan fasi itu dimasukkan dalam perhitungan. Nah, perhitungannya ya Z centroidnya atau nilai Krips dari menggunakan metode metode centroid itu adalah kita bisa hitung integral dari Z dikali fungsi keanggotaan dz ya dibagi dengan integral dari fungsi keanggotaannya itu sendiri. Ya, nanti di sini akan ada contoh ya. Terus metode yang kedua nanti secara detail akan dijelaskan lebih detail di bawah ya termasuk contoh matematikanya, contoh codingnya, terus perbandingannya. Terus contoh yang kedua atau metode yang kedua ini adalah bisektor. Ya, jadi bisektor ini kata kuncinya adalah ini membagi membagi menjadi dua bagian yang sama luas. Jadi kalau ada suatu fungsi keanggotaan bentuk tertentu ya tinggal dibagi sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Terus yang ketiga ada yang namanya MOM, rata-rata dari maksimum. Ya, ini tinggal dihitung nilai maksimumnya berapa, ya kemudian dirata-rata. Nanti kita lihat ya, apa namanya, contohnya codingnya seperti apa. Terus yang keempat, smallest of maximum, nilai maksimum terkecil. Ini gampang sekali, nanti kita bisa lihat contohnya. Kemudian ada maksimum, largest of maximum, ya ini metode yang kelima, yaitu LOM. Ini juga gampang sekali. Jadi 3 metode terakhir itu sangat gampang sekali, bahkan dilihat pun ya relatif lebih bisa dijawab. Nah, kalau digambarkan, misalnya kita punya atau diperbandingkan, kita punya sebuah membership function yang berwarna biru seperti ini, ya, biru seperti ini, trapezoidal. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari defasifikasinya atau nilai Kripsnya, kita lakukan defasifikasi dengan metode-metode yang tadi kita jelaskan, ya. Yang pertama ini kalau yang sentroid itu hasilnya 5,57. Ya, berarti di sekitar warna merah ini ya, ini warna merah ini. Bisektor 5,5 ini sebelahnya ini jauh. Kemudian ada ungu, min of maximum ini. Kemudian smallest of maximum ini. Kemudian largest of maximum ada di sini. Ya, ini gambarannya. Lah kok hasilnya beda-beda? Ya, memang begitu, nggak ada masalah. Ya, sekali lagi tidak ada metode yang terbaik gitu ya. Cuman yang sering dan umum dipakai itu adalah yang centroid. Ya. Tapi kita tetap perlu mempelajari keseluruhan metode yang ada. Nah, sekarang kita akan lebih perdalam pada metode yang pertama yaitu metode centroid. Nah, contoh perhitungannya ya, jadi kita membuat jadi kita perlu mendefinisikan dulu ya nilai X dan nilai fungsi keanggotaan atau mu X. Nah, ada dua bagian tadi kalau dilihat dari rumusnya ya, bagian yang atas dan bagian yang bawah. Atau yang atas kita sebut dengan pembilang, yang bawah penyebut. Nah, pembilang ini adalah ya kalau dalam bahasa ya kita jumlah tertimbang dari semua nilai X berdasarkan derajat keanggotaannya. Jadi dihitung ya nilai X 0 itu nilai keanggotaannya berapa. Nanti ditambah nilai X 0,1 itu berapa dan seterusnya. Ya, contohnya misalnya mana ya? Kalau kita lihat gambar dulu deh. Nah, kita lihat gambar dulu ya, biar ada gambaran ya. Jadi ini semua dihitung. Yang bagian atas, tadi kan bagian atas ada yang bagian atas ya, atau ada yang bagian bawah. Anggaplah yang atas X, yang bawah Y.
Nah, X itu apa? X itu adalah jumlah dari setiap perkalian antara nilai X dan nilai membership functionnya. Contohnya gimana? Nah, ketika nilai X sama dengan 0. Nah, di sini udah jelas membership function dari X itu sama dengan 0. Nah, jadi dicari semua 0, 0,1 ya semakin kecil semakin bagus. Cuman kalau dalam program mestinya tidak tidak perlu sampai sedetail itu gitu ya. Ya, nanti mungkin satuan terkecilnya kalau lihat dari 0 sampai 12 ya mungkin 0,1 ya. Jadi dihitung nilai X 0, kemudian nilai X 0,1 berapa dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali angka yang nanti dihasilkan. Nah, kemudian dikalikan. Ya, 0 dikali 0 ya. X selanjutnya 0,1 dikali berapa hasilnya? Kalau kebetulan untuk mu X-nya sama dengan 0,1 itu nah hasilnya sama dengan masih 0 ya dan seterusnya. Kalau mu X sama dengan 4 gimana? Di sini X sama dengan 4. Nah, artinya nilai mu X-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi 4 kali 1 dan seterusnya nanti sampai X sama dengan 12 mu X-nya itu sama dengan 0. Nah, itu dijumlahkan. Itu untuk mengisi yang bagian atas. Bagian yang bawah itu hanya sisi ininya aja. Ya, sisi nilai 0, 0,1, 0,2, dan seterusnya hingga 12. Nah, kemudian itu dilakukan proses pembagian. Sehingga hasilnya nanti bisa didapatkan nilai sentroidnya. Ya, kurang lebih jadinya kalau kalau gambar ini, ya, gambar ini itu bisa didapatkan ini. Nah, buktinya dari mana? Kita lihat 7 nih ya. Nah, ini kebetulan dia ngitungnya satu-satu. Jadi tidak 0, atas 0,1 tapi 0, 1, 2. Jadi selisihnya 1. Nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hingga 12. Ini ketemu 7. Wah, ini kepotong ya. Ya, tapi intinya bagian bawahnya ketemu 7. Bagian atasnya ketemu 39. Ya, jadi kalau ini ngitungnya nggak perlu eh, 0,1 gitu ya, tapi 1-1 ya, jadi selisihnya 1. Sehingga didapatkan 5,57. Hasil dari perhitungan matematika maupun dari hasil angka yang didapatkan dari coding ataupun yang dari visual gambar itu sama. 5,57, 5,57, perhitungan matematika juga sama 5,57. Nah, dengan kasus yang sama ya, kita tapi sebelum itu ini ya, ini yang diarsir itu termasuk daerah yang diperhitungkan. Ya, karena nanti ada metode-metode tidak semua area itu diperhitungkan. Nah, kemudian yang selanjutnya bisektor ya. Kata kuncinya di sini adalah membagi area kanan dan kiri itu menjadi bagian yang sama luas. Jadi garis yang membagi area dan kiri kiri dan kanan itu sama luas, nah itulah nilai dari eh, Krips dengan metode bisektor ini. Ya. Jadi kalau secara visual gampangnya sih luas kiri mananya gambarnya ya. Nah, luas kiri sama luas kanan dihitung. Kalau sama dibagi, nah nilai X-nya inilah hasil dari Kripsnya. Nah, kalau untuk metode ini, untuk kasus yang sama didapatkan nilainya 5,50 ya. Nah, nanti kalau yang perhitungan ini bisa dihitung sendiri, intinya bikin di sisi kiri dan di sisi kanan itu sama. Ya, ketemu nilai bisektornya itu nilainya 5,5. Ya, dalam program ini juga perintahnya sangat gampang sekali. Perintahnya atau sintaknya itu hanya menggunakan perintah defaz ya. Ini kalau kita lihat dokumentasinya. Nah, dokumentasinya ini disebutkan eh, perintahnya defaz ya. Kemudian parameter yang bisa digunakan ya, terutama bagian mode itu ada 5 opsi tadi ya yang sudah saya sampaikan. Ada centroid, bisektor, MOM, SOM, dan LOM. Jadi makanya dalam program ini kita tulis modenya bisektor. Kalau di atas tadi modenya centroid gitu ya dalam program. Nah, ya jadi perintahnya sama, hasilnya sama, ke bawahnya ke atasnya sama, yang membedakan hanya di bagian ininya aja. Jadi kalau kode yang kedua ini kita ganti dengan bisektor.
Hasilnya nanti akan mendapatkan nilai 5,5 seperti yang ada pada eh, modul ini. Terus selanjutnya yang MOM itu adalah mean of maksimumnya. Dari sini kita udah dapat kata kuncinya, rata-rata maksimum. Jadi ini kalau kita lihat gambarnya ya. Nah, dilihat dulu area maksimumnya ada di mana. Ya, tidak semua area ini punya nilai maksimum satu nilai keanggotaannya. Jadi yang dilihat hanya nilai keanggotaan yang maksimum ada di satu ada di mana. Jadi di blok yang warna kuning ini. Nah, sehingga kemudian dihitung panjang dari ini sampai sini ini 3 sampai 7. 3 sampai 7 itu berarti rata-ratanya caranya dihitung 7 dikurangi 3 ya berarti 4 kemudian dibagi 2 ya kemudian ditambahkan 3 jadi 5 ya titik minimumnya kan 3 sehingga garis untuk MOM pada bentuk seperti ini itu nilainya 5. Nah ini kerugiannya jadi kalau sisi yang di sebelah ini misalnya miring sekali sampai sana pun ya tidak dianggap. Kenapa? Karena yang dilihat hanya dari sisi maksimum regionnya saja. Jadi maksimum regionnya baru di rata-rata. Ya, ini panjangnya sampai sini berapa? 5 berarti tambah sorry 3 sampai 7 berarti kan tambahnya 2. Nah, 2 dari sisi yang terkecil 3 tambah 2 5. Nah, itu hasil dari rata-rata maksimumnya. Jadi cukup gampang ini secara visual juga cukup gampang. Tapi nanti dalam prakteknya tentu hasil dari fuzzy logiknya tidak sesederhana ini gitu ya. Tidak sesederhana trapezoidal seperti ini bisa jadi bentuknya macam-macam. Ya, gabungan dari macam-macam membership function ataupun potongan-potongannya. Terus untuk yang SOM ini lebih mudah lagi. SOM itu adalah nilai maksimum yang terkecil. Nah, nilai maksimumnya tadi ada di angka 3 sampai 7, ya udah 3 ini yang paling kecil. Untuk LOM-nya gimana? Ya pasti udah jawabannya 7. Ya, ini 7. Ya, ini 6,99 kenapa? Karena ada eh, apa namanya? Ketelitian ya dari sebuah program ya variabelnya. Kalau mau diperbesar lagi lebar ininya, jarak terkecilnya ya nanti bisa 7. Nah, untuk sekali lagi untuk codingnya cukup mudah. Di bagian ini tinggal diganti mode LOM, SOM, MOM, centroid maupun bisektor. Selebihnya semuanya sama. Nah, itu adalah yang nanti teman-teman kerjakan ya. Jadi silakan direplikasi dari program atau dari modul itu. Kemudian untuk tugasnya di sini sudah eh, ada di ini ya, ada di GitHub ya. Ini ada di laporan, kemudian kembali ke apa masuk ke GitHub. Di sini ada pertemuan pertemuan 2, terus di nomor 3. Nah, buka aja yang 3 PDF, silakan bisa di-download atau tinggal ini karena cuma satu lembar ya tugasnya nggak perlu dulu juga boleh. Nah, tugasnya adalah ya sama mencari nilai defalsifikasi dari sebuah hasil operasi fuzzy logic. Kalau tadi yang saya contohkan di lab sheet itu hanya satu buah bentuk membership function trapezoidal. Nah, di sini teman-teman harus mengkombinasikan dulu atau mengoperasikan dulu 3 membership function. Nah, ini udah soalnya udah jelas. Ada Gaussian, trapesium, sama segitiga yang dioperasikan secara N dan N. Nah, jadi nanti mungkin bentuknya akan dari ada potongan-potongan di antara ini. Ya, nah potongan-potongan di antara ini mestinya ya susah untuk dilihat ya. Misalnya kalau kita kembali ke kemarin ke operasi aja. Nah, kalau dari hasil operasi aja, misalnya ini ya, ini saya searching aja di internet. Nah, ini aja. Nah, dari operasi aja, kalau kita melakukan operasi dua buah segitiga antara segitiga dan trapezoidal dengan posisi seperti ini, untuk untuk irisannya aja yang kecil ini ya. Nah, tentunya yang kecil ini menghasilkan nilai krips yang berbeda dibandingkan dengan kalau kita operasikan secara OR. Ya, nah, jadi nanti hasil operasinya dikerjakan dulu, baru dicari defasifikasinya. Nah, ini contoh yang mungkin lebih menggambarkan ya. Jadi ada A1B1, ini hasil hasil operasinya gimana gitu ya. Nah, nanti mungkin hasil akhirnya jadi seperti yang gambar terakhir ini. Ada yang naik sedikit, ada yang naiknya mungkin lebih banyak ya. Kemudian bisa
cari nilai defasifikasinya. Ya, sekali lagi ngodingnya menggunakan perintah devas, kemudian untuk yang dicari adalah untuk semua semua metode karena hanya tinggal ganti codingnya aja. Dan jangan lupa divisualisasikan seperti yang di modul agar kelihatan perbedaan di masing-masing setiap metode. Nah, ini dilakukan untuk tiga buah operasi. Jadi masih penggabungan antara operasi kemarin. Jadi materi pertama, kedua, sampai yang ketiga ini semuanya masih dipakai. Jadi untuk bikin Gaussian, untuk bikin trapesium ya berarti menggunakan perintah yang kita pelajari di modul satu. Operasi N-nya ini ada di modul 2. Nah, sekarang kita tambahkan proses defasifikasinya yang ada di modul 3. Ya, untuk laporannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya dibikin di Jupyter Notebook, kemudian bisa dijadikan PDF, disimpan di drive-nya masing-masing, kemudian baru dikirim linknya ke Google Classroom. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, silakan bisa langsung dikerjakan. Ya, nanti eh, saya nggak tahu ini kalau ada yang di kelas ya monggo gitu ya. Kalau tidak di kelas ya nggak ada masalah sih. Mau di kos atau di rumah juga nggak apa-apa. Tapi kalau pas kita kelasnya yang offline, silakan hadir di kelas. Untuk presensi udah saya share, silakan bisa langsung diisi. Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan lagi, silakan bisa langsung dikerjakan. Kurang lebihnya, mohon maaf, tapi belum ini masih ada yang belum ngumpulin. Ada nggak nih? Mikdam, Muhammad Fatan, Zaki. Mohon maaf Pak, itu mungkin yang habis penyesuaian KRS lagi Pak itu Pak. Oh, jadi udah dipindah ke ini ya, dipindah yang ke kelas apa? V3. Oh iya, kelas V3 ya. Coba tak cek dulu. Oh iya, ini Zaki. Mas Zaki, Fatan. Tapi Mikdam ini nggak ada nih. Mikdam ini tetap di Mikdam ini kayaknya ngulang ya. Ada nggak nih di kelas ini? Kayaknya juga nggak ada di kelas ini ya. Ngapain dia gabung classroom ini? Mikdam ini ada di kelas yang pagi tadi. V2 tadi pagi kan? Ini kelas apa? Satu Pak. V1 kan? Ya, V1 ya berarti tak kick gue lah. Ya, tiga-tiganya ini memang udah nggak di kelas ini ya. Saya kick dulu. Saya siapa tadi? Zaki Alamsyah, Muhammad Fatan, sama Mikdam. Oke, berarti semuanya ngumpulin laporan ya. Oke. Oke, kalau gitu mungkin saya cukupkan untuk pertemuan kita. Silakan langsung bisa dikerjakan secara mandiri. Nanti kalau memang ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup. Dan pastikan kalian memahami seluruh proses apa yang sudah dikerjakan. Karena nanti di akhir atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya, semua materi yang kita pelajari itu akan kita jahit jadi satu, sehingga jadi sebuah controller. Nah, jadi yang saya ajarkan ini adalah materi kecil-kecil dari sebuah controller fuzzy logic. Ya, tentunya kita nggak bisa langsung bikin sebuah controller berbasis fuzzy logic, sehingga ya kita pelajari dulu bagian per bagiannya. Nah, biar gampang, makanya kemarin eh, saya pecah-pecah gitu ya, sehingga nanti kalau sudah bagian per bagiannya kita paham, ya nanti akan lebih mudah ketika kita mengimplementasikan fuzzy logic controller secara penuh. Jadi pastikan kode-kode program yang setiap minggu kita pelajari itu dipahami, bagaimana cara menggunakannya. Ya, saya sudah tegaskan bahwa di di apa namanya di prodi kita itu bukan apa kita kita tidak tidak bukan tidak perlu ya apa ya ya cukup tahu lah proses fuzzy secara matematika begini. Ya, tapi secara detail orang matematika, orang teknik yang murni, yang elektro, yang S1 itu mereka banyak mempelajari teoritis, ya. Nah, kita atau kalian itu
tekankan pada sisi praktisnya. Jadi kalau ditanya ngoding fuzzy logic controller bisa nggak? Ya harus bisa. Mungkin kalau teoritis oke lah, ya sambil perlu kita belajar buka-buka dulu materinya, oke nggak apa-apa. Tapi kalau ngodingnya, nah jawabannya harus bisa. Makanya sekali lagi kalau sudah dalam praktek ngoding ya silakan itu benar-benar bisa dipahami sehingga nanti kalau memang ada yang mengambil topik tugas akhir kaitan dengan fuzzy logic controller itu ya tahu cara ngodingnya, bagaimana cara melihat responnya, bagaimana nanti menganalisisnya, ya tidak sekedar judul-judulan, ya. Nah itu yang paling penting. Jadi sekali lagi saya tekankan eh, teman-teman itu diperkuat di sisi praktisnya, ya. Teori ya secukupnya. Yang penting tahu oh kalau fuzzy logic itu segitiga bentuknya kayak gini, oh rumusnya gini. Ya cukup tahu. Nanti besok suatu saat kalau perlu perlu buka lagi nggak ada masalah. Tapi kalau ngoding itu kemampuan yang harus benar-benar dimiliki gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan bisa langsung belajar atau praktek secara mandiri. Saya ulangi nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa didiskusikan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.